pagi, Bu. Selamat pagi. Sebelum kita mulai kuliah hari ini, mari kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa, saya persilakan. Kuliah minggu lalu kita telah belajar turunan ya. Jadi intinya dari turunan adalah dia itu gradien gitu ya, gradien dari suatu fungsi di suatu titik yang kita pengen tahu turunannya ada di mana. Jadi intinya dari turunan adalah gradien gitu ya. Turunan adalah gradien. Nah, sekarang kita akan lebih lanjut. Kalau kemarin kita kenal bagaimana cara mencari turunan di suatu titik dengan definisinya, maka kita akan dan itu sangat memakan waktu gitu kan, karena kan kita harus mencari limitnya gitu. Nah, kita akan mengenal beberapa teorema gitu dari suatu fungsi yang khusus. Jadi, misalkan di sini adalah fungsi konstanta gitu, ya turunannya apa gitu ya. Jadi ini akan lebih memudahkan kita nanti untuk mencari turunannya. Nah, di sini fungsi yang khusus pertama adalah konstanta. Turunan dari suatu konstanta adalah ya 0. Kenapa 0? Karena kalau misalkan kita punya fungsi kita ini f gitu ya, f kita itu adalah konstanta, ini y sama dengan k gitu, katakan ini sama fx sama dengan k, artinya y sama dengan k. Berarti gradien dari semua titik yang ada di garis tersebut kan 0. Ya, misalkan saya ambil titik di sini, maka gradiennya 0. Titik di sini, maka gradiennya 0 gitu ya. Jadi FA itu M di titik A gitu, itu 0. M di titik B juga 0. Sehingga gradien dari garis persamaan garis yang dia sama dengan konstanta adalah 0. Sehingga kita dapatkan turunan dari suatu fungsi konstanta adalah 0. Ya, jadi turunan adalah membicarakan tentang gradien. Nah, bagaimana dengan fungsi identitas? Kalau kita punya fungsi identitas y sama dengan x gitu ya, y sama dengan x, maka gradien di setiap titiknya akan sama. Misalkan saya punya titik di sini, maka kalau misalkan x-nya adalah a, y-nya juga akan a. Kalau titik di sini, kalau x-nya b, maka y-nya juga b. Kalau saya ambil sembarang titik di sini namanya x, maka y-nya juga akan x. Sehingga kita dapatkan gradien dari sini adalah 1. Oleh karena itu, mengakibatkan f aksennya juga 1. Selain melihat dari gradien, kita juga bisa membuktikan dengan menggunakan definisi. Tapi akan lebih mudah kalau misalkan kita melihat gradiennya di titik tersebut itu apa. Ya. Nah, sekarang bagaimana dengan fungsi pangkat? Jadi x pangkat n mungkin di SMA pernah didapatkan turunan dari x pangkat n adalah n dikali x pangkat n-1. Gitu ya. Nah, hal ini juga dapat dibuktikan gitu ya dengan menggunakan definisi. Nah, ini adalah salah satu ini adalah contoh pembuktian menggunakan definisi. Jadi kita ambil sembarang c gitu ya, karena kan ini c ini karena fx sama dari x pangkat n ini kan terdefinisi dan kontinu di setiap bilangan real gitu ya. Jadi misalkan kita ambil dulu, kita ingin tahu turunan di titik c. Maka kalau turunan di titik C, kita cari tahu dulu limit X menuju C dari definisinya, yaitu Fx dikurangi Fc, gitu ya. Dibagi X min C sama dengan apa. Di sini kita dapatkan Fx-nya adalah X pangkat N, Fc-nya adalah C pangkat N, dibagi dengan X min C. Dengan menggunakan sifat pemfaktoran gitu, kita dapatkan bahwa X pangkat N dikurangi C pangkat N itu akan sama dengan X dikurangi C dikali dengan X pangkat N-1 ditambah dengan X pangkat N-2 dikali
dikali C gitu ya, ditambah dengan X pangkat N-3 dikali C pangkat 3 ditambah titik-titik ya sampai C pangkat N-1. Tentunya karena ini dibagi X pangkat dibagi dengan X min C, maka ini bisa dicoret sehingga kita dapatkan yang ini saja. Ketika kita masukkan X yang menuju C, maka kita dapatkan di sini C pangkat N-1, di sini C pangkat N-2, C pangkat N-3, dan seterusnya sampai C pangkat N-1. Ini ada tentunya ada N buah gitu ya. Karena kan ini dari ini artinya dari C pangkat 0 sampai C pangkat N-1. Kalau 0 sampai N-1 berarti ada N buah. Oleh karena itu kita dapatkan hasilnya adalah N dikali C pangkat N-1. Karena tadi diambil C sembarang, maka ini bisa berlaku untuk X sembarang gitu. Oleh karena itu kita dapatkan turunan dari Fx sama dengan X pangkat N itu adalah N dikali X pangkat N-1. Nah, aturan selanjutnya itu adalah kalau misalkan kita punya fungsi gitu ya, dikalikan dengan konstanta, diturunkan akan sama dengan konstanta, baru dikalikan dengan fungsi yang diturunkan. Gitu ya. Penjumlahan juga begitu. Jadi dijumlahkan dulu fungsinya, baru diturunkan akan sama dengan diturunkan dulu fungsi masing-masing fungsinya, baru dijumlahkan. Kalau yang antik adalah perkalian, gitu ya. Masih ingat perkalian? Kita menggunakan kalau dulu mungkin di SMA pakainya U dikali V gitu ya, sama dengan U aksen V ditambah UV aksen. Dengan U-nya adalah fungsi F, V-nya adalah fungsi G. Kalau pembagian mungkin dulu juga lebih familiar dengan UV, maka U dibagi V gitu ya, diturunkan. Ini akan sama dengan U aksen V dikurangi U V aksen dibagi dengan V kuadrat. Dengan tentunya U-nya adalah Vx, Fx, V-nya adalah Gx, gitu ya. Nah, ini adalah bukti aturan perkalian gitu. Kenapa bisa seperti itu? Buktinya tentunya menggunakan definisi. Misalkan saya punya F kapital X sama dengan Fx dikali Gx, maka berdasarkan definisi, bentuk yang kedua menggunakan H, maka limit H menuju X dari F kapital X ditambah H dikurangi F kapital X dibagi H. Ini akan sama dengan Fx plus H akan sama dengan F kecil X plus H dikali G dikali X plus H dikurangi F kapital X adalah F kecil X dikali Gx. Gitu ya. Sehingga kita dapatkan dengan menggunakan manipulasi aljabar. Manipulasi aljabarnya apa? Dikurangi Fx plus H dikali Gx ditambah dengan ini ya, Fx plus H dikali Gx. Sehingga kita dapatkan Fx plus H-nya yang di sini kita keluarkan Fx plus H, tinggal Gx plus H dikurangi Gx dibagi H. Lalu ditambah di sini saya keluarkan Gx, maka didapatkan Fx plus H dikurangi Fx dibagi H. Karena limit Fx plus H ada gitu ya, mestinya harus ada dulu, maka ini bisa dipisah menjadi limit H menuju 0, Fx plus H dikali limit H menuju 0 dari ini. Ini juga sama. Ini kan tidak bergantung terhadap A aja, tidak tergantung terhadap H, maka dia seperti konstanta saja. Karena itu kita dapat buktikan ini. Gitu. Terbukti itu. Karena kan ini sama dengan G aksen. Ini G aksen X. Yang ini adalah F aksen X. Oke, coba kita kerjakan contoh latihannya sudah dikerjakan oleh Pak Hendra. Tentukan aturan dengan menggunakan aturan ini gitu ya, perkalian dan pembagian. Kita akan mencari fungsi turunannya. Jadi kita punya Fx adalah X dikali X kuadrat plus 1, maka U-nya adalah X, V-nya adalah X kuadrat plus 1. Maka U aksennya adalah 1, V aksennya adalah X 2X gitu ya. Jadi sama seperti dulu waktu SMA. U aksen berarti 1 dikali V adalah X kuadrat plus 1 ditambah U yaitu X dikali V aksen 2X. Tinggal kita dapatkan. Untuk
yang nomor 2 gitu ya, U-nya adalah 5x min 4, V-nya adalah 3x kuadrat plus 1. Sehingga kita dapatkan U aksennya adalah 5, V aksennya adalah 6x. Berdasarkan aturan pembagian, kita dapatkan G aksen X-nya adalah U aksen, yaitu 5, dikali V, 3x kuadrat plus 1, dikurangi U, yaitu 5x min 4, dikali V aksen. Dibagi dengan V kuadrat. Ya, hasilnya. Oke, kita latihan. Kira-kira gimana? Nomor 1 bagaimana? 1A. Kira-kira bagaimana? Ini aturan. Perkalian juga. Aturan perkalian. Berarti kita misalkan U-nya adalah X pangkat 3 ditambah 1, V-nya adalah. U aksennya apa? 3x. 3x pangkat 2. 3x kuadrat. V aksennya adalah 1. Setengah akar 2. setengah X pangkat setengah. setengah X pangkat setengah gini gitu Akar ya. X. Oke. Kenapa gitu? Karena X ini adalah X pangkat setengah, maka kalau dikurangi 1 jadi X pangkat setengah min 1. Sama dengan setengah dikali X pangkat min setengah, atau sama dengan 1 dibagi akar X. Ya, O2, jangan lupa. Nah, oleh karena itu F aksennya adalah kalau lupa boleh U aksen V ditambah U V aksen. Kira-kira jadi apa U aksen V? Tiga X kuadrat kali akar X. 3x kuadrat dibagi dengan 2 akar X. Ya enggak? Salah deh. 3x kuadrat dikali akar X. Betul. Ditambah dengan U-nya siapa? Tambah 1 gitu ya. Dibagi dengan 2 akar. Oke. Kalau yang bawah gimana? Dia aksen. Berarti U-nya adalah ini, V-nya adalah ini. Cari dulu U aksennya siapa? U aksennya sama dengan 2x. V aksennya? 2x juga. Berarti G aksen X akan sama dengan U aksen V dikurangi U V aksen dibagi dengan V kuadrat gitu ya. Sama dengan apa? Dikurung, sama dengannya jangan di situ. G aksen X ya berarti akan sama dengan 2x kali X kuadrat tambah 1. lalu X kuadrat kali 2x. X 2. pangkat 2 tambah 1 kali 2x. Oke. Min 1 kali ya. Dikali dengan 2x. Dibagi dengan X kuadrat plus 1 gitu ya. Kalau dirapikan ini kira-kira sama dengan apa yang atas? X ya. Nah, sebenarnya ada nggak sih ada nggak sih itu aplikasi yang bisa memeriksa apakah jawaban kita benar? Pasti ada gitu ya, pasti ada. Saya suka cari aja derivatif kalkulator. Bisa menggunakan simbol lab, kalau suka dengan simbol lab, bisa yang lain juga, terserah.
Tapi usahakan untuk mengerti terlebih dahulu ini hanya untuk ini ya. DDX artinya dia turunan. Jadi DDX ini dari turunan dari fx kita tadi katakan misalkan x kuadrat gitu ya, dikurangi 1 dibagi dengan besar. Kumaha sih? Kurangi 1 gitu ya, dibagi dengan ini. Dibagi dengan x kuadrat ditambah 1. Dibagi 1. Input is not valid. Tidak dijawab. Sebentar. Oke. DDX dari DX dari Nah, solusinya ada gitu ya, dia ada 4x di x kuadrat plus 1 dikuadratkan. Sama ini adalah 4x dibagi x kuadrat plus 1 dikuadratkan. Jadi bisa menggunakan aplikasi tersebut hanya untuk memeriksa jawaban kita benar gak sih. Nah, kalau tadi kita telah membuktikan untuk fx sama dengan x pangkat n positif gitu ya, bahwa turunannya adalah I dari x pangkat n min 1. Bagaimana dengan kalau misalkan n-nya negatif, apakah berlaku? Jawabannya berlaku gitu ya. Tapi gimana? Kira-kira gimana? Berarti kita menggunakan saya lagi ya guys. Tadi sampai mana saya hilangnya? Halo? Apakah suara saya terdengar? Dengar, Bu. Sampai mana tadi? Yang soal yang B tadi, Bu. Oh, oke. Nah, sekarang yang kedua kita akan membuktikan bahwa x pangkat n min n gitu, pangkat x pangkat min n, artinya negatif gitu, dengan n bilangan bulat positif akan sama dengan ini atau tidak? Kira-kira gimana?
Kira-kira gimana? Kita akan menggunakan apa kalau misalkan pembuktian ini? Ini karena kita sudah punya aturan pembagian gitu ya, maka dan kita sudah punya turunan dari X pangkat N, sehingga kita bisa bikin bahwa fx ini sama dengan 1 dibagi X pangkat. Dengan aturan pembagian ya kita dapatkan bahwa ini U, ini V gitu, sehingga U-nya, U aksennya adalah 0, V aksennya adalah berdasarkan yang tadi kita sudah buktikan, ini akan sama dengan N dikali dengan X pangkat N-1 gitu ya. Oleh karena itu aturan pembagian dengan aturan pembagian, maka kita dapatkan F aksen adalah U V aksen, U aksen V gitu 0 dikali dengan X pangkat N dikurangi dengan U V aksen yang sama dengan N dikali X pangkat N-1 nanti dibagi dengan V kuadrat. Gitu. Jadi V kuadratnya adalah X pangkat 2N gitu ya. X pangkat N dikuadratkan, artinya X pangkat 2 dikali N. Oleh karena itu yang kita dapatkan 0 dikali X pangkat N adalah 0, negatif 1 dikali ini adalah minus N dikali X pangkat N-1, karena dibagi dengan ini maka ini jadi dikali dengan X pangkat min 2N. Sehingga kita dapatkan ini akan sama dengan min N gitu, dikali dengan X pangkat N-1 dikurangi 2N yang sama dengan min N dikali X pangkat min N dikurangi 1. Nah, sebelum kita lanjut, saya ingin kemarin mungkin belum diperkenalkan turunan gitu akan ada 3 simbol untuk menyatakan turunan. Jadi termasuk simbol tadi yang kita lihat di simbol lab, dia menggunakan simbol lebis gitu ya. Jadi untuk menyatakan bahwa f aksen X gitu, ini akan ada 3 cara yang setara cara. Itu yang pertama adalah dia akan ekuivalen dengan dx, akan ekuivalen dengan ddx, ddx dari y gitu, akan ekuivalen juga yang satunya dengan apa? F aksen X, berarti ada 3 ya. ddx, dx saja, dx dari f kalau mau di sini. Ini artinya turunan terhadap X. Ya. Jadi besok mungkin yang akan kita kenal 3 ini. Bisa jadi nulisnya adalah yang paling atas, yang paling umum, bisa jadi yang bawah, ini yang kedua, bisa jadi yang ini gitu ya. dy ini ya artinya y-nya sama dengan fx, kalau mau ya fx gitu ya. ddx dari fx. Atau dy dx. Karena fx-nya sama dengan x. Fx-nya sama dengan x. Jadi ada 3 cara ini ya. Bisa 1, 2, 3. Nah, selanjutnya sebelum kita lanjut ke bab selanjutnya, mari kita cicil dulu tutorialnya bab ini ya. Jadi saya punya gitu ya nomor 12 bagaimana menjawab ini. Jadi jika diketahui F2-nya sama dengan 5, F aksen 2-nya sama dengan 3, G2-nya adalah min 4, G aksen 2-nya adalah 6, dan Hx diketahui seperti ini, kita diminta untuk menghitung beberapa turunan ini dengan aturan yang sudah dibahas tadi. Kira-kira nomor A jawabannya apa? Atau bagaimana cara mengerjakannya? Ini akan sama dengan apa? Sama dengan tadi fungsinya dijumlahin dulu baru diturunkan akan sama dengan
masing-masing. aksen 2 ditambah G aksen 2. Oke. Nah, ini akan sama dengan apa? 3 tambah 6. Oke, 3 tambah, ya, 3 tambah 9. Bagaimana yang kalau dikurangi? Dikurangi itu sama aja kayak ditambah, tapi GX-nya jadi fungsi negatif gitu ya. Jadi ini akan sama dengan apa? 3 kurang 6. Oke, 3 kurang 6 ya. Jadi dikurangi, jadi 3 kurang 6 sama dengan itu. Bagaimana kalau misalkan yang di perkalian? Ini akan sama dengan apa sih? UV yang tadi, Bu. Nah, UV yang tadi itu sama dengan apa? F dikali G aksen ditambah G dikali F aksen. F dikali G aksen ditambah G dikali F aksen. Ya. Sama saja. Oke. Karena ini dievaluasi di 2, maka ini akan sama dengan F2 dikali dengan G aksen 2 ditambah dengan G2 dikali F aksen 2. Gitu ya. Kalau mau ditukar juga boleh, F aksen 2 dikali G2 sama dengan, ditambah dengan F2 dikali G aksen 2. Gitu ya. Ini akan sama dengan F2 kita adalah 5, G aksen 2 kita adalah 6, ditambah dengan G2 kita adalah min 4, lalu F aksen 2 kita adalah 3. Gitu ya. Sehingga ini hasilnya adalah 30 dikurangi 12 yang sama dengan 18. Bagaimana dengan yang D? Ini kan sama dengan apa? Aturan ya? V, Bu. Ya, apa? U aksen kali V. Nah, U aksen dikali V itu siapa U-nya? F aksen kali G Dikali G. kurang G aksen kali F. G aksen dikali F. G aksen dikali F, gitu ya. Dibagi dengan G2 kuadrat. V aksen 2-nya itu adalah 3, G2-nya adalah min 4, F2-nya adalah 5, G aksen 2-nya adalah 6, gitu ya. Dibagi dengan G2 kuadrat, berarti min 4 dikuadratkan. Sehingga ini hasilnya adalah min 12 dikurangi 30 dibagi dengan 16. Yang sama dengan 42 dibagi 16. Gitu ya. Minus 42 dibagi dengan 16. Masih bisa dibagi? Bagi 2, ya gitu aja. Oke, bagaimana dengan yang E? G kuadrat dibagi dengan F. Turunan dari G12E. G kuadrat dibagi dengan F. 2 gitu ya. Ini akan sama dengan apa sih? Sama dengan turunan gitu. Sama dengan Pakai UV juga, Bu. pakai UV juga. Mestinya ini belum bisa dikerjakan. Ini belum ya. Nanti saya tunda dulu yang 12E kalau sudah subbab selanjutnya ya. Jadi 12E sama F kita kerjakan setelah ini. Oke. Yang 13 saya kira mudah saja gitu ya. Ini tinggal di penjumlahan dan perkalian, ini polinomial, jadi saya kira kalian bisa mengerjakan. Ini juga sama perkalian, pembagian ini. Yang ini nanti
Boleh juga pakai UV, tapi nanti ada cara lain ya. Jadi. Nah, sekarang kita jadi yang belum saya lingkari ya ini akan saya bahas pada bab selanjutnya. Oke. Kita lanjut dulu pembahasan kita 2.4 gitu ya tentang limit trigonometri. Nah, limit trigonometri di sini secara khusus akan dibahas terlebih dahulu untuk fungsi sin dan cos. Nah, dulu mungkin di SMA pernah diajarkan turunan dari sin adalah cos gitu ya. Buktinya bisa menggunakan definisi. Kalau secara visual biasanya kita akan menggunakan gradien gitu. Jadi sin itu gimana sih? Sin itu kan gini ya. Sin itu gini. Nah, ternyata kalau misalkan saya punya f ini adalah fx, ini adalah sin x gitu ya. Sin x. Maka turunannya itu dia itu bisa dievaluasi di setiap titiknya itu adalah cos x. Contohnya ini. Ternyata pas di titik 0 ini gradiennya adalah 1. Oh, berarti gradiennya 1. Selanjutnya dia turun sampai di sini dia gradiennya adalah berapa ini? Gradien dari si titik ini ketika dia pi per 2? 0. Gradiennya 0 ya. Jadi pas pi per 2 tuh dia 0. Terus pas di sini dia akan menjadi minus 1. Jadi ini pas di sini dia minus 1 gradiennya. Karena kan gini. Pas di 3 pi per 2 dia gradiennya adalah 0. Jadi ternyata secara visual terlebih dahulu kita bisa memeriksa di beberapa titik gitu ya. Ternyata dia akan sama dengan fungsi cos gitu. Secara visual terlebih dahulu. Nah, ini kalau secara visual. Gitu ya. Jadi ini menandakan gradien dia. Oh, gradiennya dicari. Kalau secara definisi, jadi kita bisa membuktikan si sin x, fx sama dengan sin x itu akan sama dengan turunannya akan sama dengan cos x itu dengan menggunakan definisi yang kita punya di awal. Jadi turunan f di x itu akan sama dengan limit h menuju 0 dari sin x plus h dikurangi sin x dibagi h, gitu ya. Dengan menggunakan aturan penjumlahan sin maka kita punya sin x ditambah h akan sama dengan sin x dikali cos h ditambah cos x dikali sin h dikurangi sin x. Nah, dari ini disatukan oleh yang ini, jadi ini dan ini. Apakah benar? Tidak. Kita punya ya, ini disatukan dengan yang ini, maka kita akan dapatkan min sinnya keluar atau sin x-nya keluar gitu ya. Nanti akan kita dapatkan cos h dikurangi 1. Lalu kalau kita punya karena bentuk umum yang kita punya adalah 1 min kemarin yang kita punya adalah kalau kita punya t menuju 0, 1 min cos t dibagi t ini akan sama dengan 0 gitu ya. Karena kita punyanya ini maka dibalik gitu. Jadinya yang dikeluarin adalah min sin x. Ini akan sama dengan 0. Ini dirapikan menjadi cos x dikali sin h dibagi h. Kita juga punya limit t menuju 0 dari sin t dibagi t. Ini akan sama dengan 1. Sehingga ini 1, ini 0. Sehingga kita dapatkan dia sama dengan cos x. Nah, begitu juga dengan yang cos x. Kita awalnya secara visualisasi terlebih dahulu. Jadi dicari gitu seperti di 0 gradiennya berapa, terus di pi per 2 gradiennya apa gitu. Ternyata dia sama dengan fungsi min sin x. Nah, ini adalah buktinya dengan menggunakan definisi. Nah, sebagai pengingat saja dulu mungkin saya juga melakukan ini. Kalau saya punya sin x gitu ya, turunannya dia adalah cos x, turunan dari cos x adalah min sin x, artinya turunan min sin x adalah cos x gitu ya. Turunan min cos x ya tentunya jadi sin x.
Dulu saya gunakan ini untuk mengingat bahwa kalau turun tangga artinya turunan, kalau naik tangga artinya diintegral, gitu ya. Jadi karena kita belum ngomongin integral, jadi kita pakai ini yang turun aja. Sin X turun menjadi cos X turun menjadi min sin X turun menjadi min cos X turun menjadi sin X. Gitu. Nah, kalau kita sudah punya sin dan cos, itu kan jantung dari si trigonometri itu sebenarnya sin dan cos saja. Kenapa? Karena yang lain itu bisa dicari dengan menggunakan aturan turunan yang kita punya di atas. Misalnya aturan pembagian, aturan perkalian, dan lain-lain gitu. Nah, kalau karena kita punya tan X itu adalah sin per cos, maka turunannya kita bisa menggunakan hasil dari aturan hasil bagi. Ya, karena fx kita adalah tan X gitu. Maka tan X ini adalah sin X dibagi cos X. Sehingga kita dapatkan f aksen X-nya. Kita punya ini U ini V, maka U aksennya adalah cos X. V aksennya adalah min sin X. Sehingga kita dapatkan f aksen X adalah U aksen dikali V yang sama dengan cos kuadrat X gitu ya. V aksen dikali U yang sama dengan min sin kuadrat X dibagi dengan cos kuadrat X. Apakah begini? Oh, negatif dikurangi negatif gitu ya. Kan dikurangi dengan perkalian ini. Jadinya ini akan jadi tambah, ini sama dengan 1 dibagi cos kuadrat X. Yang sama dengan 1 dibagi cos X adalah sekan, sehingga ini adalah sekan kuadrat X. Gitu ya. Sehingga yang ini juga sama, kalau besok lupa kalian bisa cari sendiri gitu. Kotangan X adalah cos dibagi sin. Menggunakan aturan pembagian kita akan dapatkan ini. Sekan juga seperti itu, sekan adalah 1 dibagi sekan adalah 1 dibagi cos X, kita punya U di sini, kita punya V di sini, maka U aksen adalah 0, V aksen kita adalah min sin X. Sehingga menggunakan aturan pembagian kita dapatkan U aksen V yang sama dengan 0 dikali cos X dikurangi dengan U V aksen 1 dikali min sin X dibagi V kuadrat yang sama dengan cos kuadrat X. Sama ini artinya 1 ini 0 gitu ya, dikurangi dengan 1 dikali min sin X sama dengan plus sin X, ini akan sama dengan cos kuadrat X. Sin X dibagi cos X adalah tan, ini sama dengan 1 dibagi cos X dikali dengan sin X dibagi dengan cos X. 1 dibagi cos adalah sekan, sin per cos adalah tangan. Ya. Jadi kadang lebih enak kerja pakai sin X dibagi cos kuadrat X daripada sekar X dikali tan X. Kadang. Begitu, kosekan juga bisa dicari dengan menggunakan 1 dibagi sin X gitu ya, lalu diturunkan. Oh, sudah. Oke. Bagaimana turunan dari fx sama dengan sin kuadrat x? Kira-kira bagaimana? Sin kuadrat x ini artinya sin x dikali sin x. Jadi pura-puranya belum tahu aturan rantai gitu ya. Kalian sudah pernah belajar aturan rantai belum? Di SMA. Kalau kita punya ini kira-kira gimana? F aksennya akan sama dengan apa sih? F aksennya adalah 2 cos X. 2 sin X. enggak. Cos kuadrat X, Bu. Tidak. Kalau bingung, ya kita misalkan saja 2 ini sin X cos X, Bu. Betul. Dari mana dapatkan itu? Oke, Ini yang kebetulan- UV. Ya.
Kebetulan nih U sama V-nya sama kan? Berarti U aksen sama V aksennya ini sama. Dia akan sama dengan cos X. Hingga kita dapatkan F aksennya adalah U aksen V yang sama dengan cos X dikali dengan sin X. U V aksen juga sama. Cos X dikali dengan sin X. Yang sama dengan 2 sin X dikali dengan cos. Gitu ya. Bagaimana dengan sin X dikali tan X? Ya, sama gitu ya. U aksennya berarti apa nih? Cos Ibu. U aksennya sin cos. V aksennya secant cos ya. Sehingga kita dapatkan G aksen X-nya adalah U aksen V yang sama dengan cos X dikali tan X gitu ya. Ditambah U V aksen yang sama dengan sin X dikali dengan secant kuadrat X. Cos X dikali tan X sama dengan apa sih? Cos X dikali tan X sama dengan apa sih? Sin X. Kalau sin X dikali secant kuadrat X bisa di apa-apain nggak? Bisa ya? Bisa atau enggak? Sin X dikali secant kuadrat. Bisa nggak Ibu dijadiin secant X kali cos X? Secant X. Hah? Gimana? Bisa dijadiin? Buat yang sin X kali secant kuadrat X, bisa nggak dijadiin secant X kali cos X? Secant X dikali cos X. Dibagi. Oh, gimana? Dibagi kan? Secant kuadrat X maksudnya mau jadi gini. Secant X dikali atau dibagi? Salah Ibu, maksudnya harusnya secant X dikali tan X. Secant X dikali tan X. Oh, maksudnya gini. Boleh gitu. Boleh aja sih. Boleh aja, tapi buat apa? Buat apa ya? Boleh aja, tapi ya nggak masalah. Mau ditulis ini juga boleh. Ya, boleh aja. Ini kan sama aja ya. Nah, bagaimana dengan yang HX? Tentunya mungkin lebih mudah gitu ya. U-nya akan sama dengan apa? U aksennya? V aksennya sama dengan? Sin X. Ya, min sin X. Berarti kita punya H aksennya adalah U aksen V yang sama dengan 2X dikali cos X ditambah V aksen U V aksen yang sama dengan X kuadrat dikali min sin X yang nantinya bisa didapatkan ini gitu ya. Oke. Nah, yang menarik itu yang B, kalau misalkan bisa jadi betul kata tadi siapa yang jawab? Bisa jadi pilihan gandanya itu, misalkan kalian dapatnya ini gitu, tapi ternyata yang ditunjukkan di ujian atau kuis nanti adalah yang ini. Nah, nanti jawabannya ya sebenarnya yang ini gitu. Katakan bisa jadi gitu ya. Kalian nemunya ini kok nggak ada ya. Ternyata dia ekuivalen aja gitu. Bisa jadi. Gitu ya. Jadi ini juga kalau mau ini jangan sin X aja gitu ya. Kalau mau cantik ini adalah
cos X dikali tan X, sehingga ini akan sama dengan tan X dikali cos X dikali ditambah secant X. Jadi bisa jadi nanti kalau ini masuk di apa namanya ujian gitu, bisa jadi yang ada di jawabannya itu adalah ekuivalensinya. Ini kan sama semua. Oke, kita latihan soal untuk yang ini. Tentukan turunan dari fungsi-fungsi berikut. Kira-kira kalau yang ini sama dengan apa? Yang A akan sama dengan f aksen X-nya sama dengan 4 cos X akan sama dengan min 4 sin X. min 5 sin X akan sama dengan turunannya Min 5 Min 5 cos X. Min 4 sin X kurang 5 cos X. bagaimana dengan yang ini? Ini U, ini V gitu ya. Berarti kita punya U aksennya siapa? Secant X kalau diturunin menjadi secant X dikali tangan. Turunan dari tan adalah secant kuadrat. secant kuadrat X. Berarti F aksen X kita dapatkan dia akan sama dengan apa? 7-nya boleh keluar dulu. Kita turunin secant X dikali tan X akan sama dengan U aksen V yang sama dengan secant kuadrat secant X dikali tan kuadrat gitu ya. Secant X dikali tan kuadrat X ditambah dengan U V aksen. U-nya adalah ini, V aksennya adalah itu. Jadi ini secant kuadrat. Gitu ya. Ini akan sama dengan apa? U pangkat 3. Jadi U, V aksennya adalah U-nya adalah secant X, V aksennya adalah secant kuadrat, sehingga ini secant pangkat 3 gitu ya. Ya sudah, mau diapain lagi? Bisa diapa-apain gitu? Nggak bisa ya? Ya udah aja gitu. Boleh, gini juga boleh. Kalian tahu hubungan antara secant sama tangan nggak sih? Secant kuadrat sama tangan kuadrat. Kalau cos kuadrat kan, kalau kita punya kan hubungan dari cos kuadrat X ditambah sin kuadrat X sama dengan 1 gitu ya. Kalau tangan kuadrat sama secant kuadrat hubungannya apa? Masih ingat nggak? Secant kuadrat X sama dengan tan kuadrat X plus 1. Secant kuadrat X sama dengan tan kuadrat X plus 1. Oke. Ya, kalau kosekant gimana? Kosekant kuadrat X dengan kotangan kuadrat X plus 1. Kotangan kuadrat X. Ya, jadi mungkin ini akan berguna nanti di mana-mana. Ingat lagi gitu ya. Oke. Bagaimana dengan yang ini? Waduh, makin pusing gitu ya. Ini kan X kuadrat cos X, X pangkat 3 dikali cos X dikurangi dengan 2X dikali kosekant X. Bisa satu-satu dulu, jadi saya punya di sini U, di sini V. Jadi kita bikin dulu yang ini. U aksennya adalah 2X, V aksennya di sini adalah min sin X, maka kita dapatkan yang di depan adalah U aksen V yang sama dengan 2X dikali dengan cos X gitu ya, ditambah dengan U V aksen yang sama dengan X pangkat 3 dikali dengan min sin X. Lalu kita kerjakan yang ini, negatifnya keluar dulu,
U-nya adalah 2X sehingga U aksennya adalah 2. V-nya adalah kosekan X sehingga V aksennya adalah kosekan. Kalau diturunin jadi minus kosekan. Kalau diturunin menjadi Minus kosekan X kali kotangan X. kotangan X. Ya, jadi saya punya di sini min 2-nya keluar saja. Oh, min 2-nya U-nya ternyata 2X, berarti ya sudah ikut. Ini jadi 2 gitu ya, dikali dengan 2 dikali U aksen V, 2 dikali kosekan X, ditambah dengan U V aksen gitu ya. U-nya adalah 2X, V aksennya adalah minus kosekan X, dikali dengan kotangan X. Nah, silahkan rapikan. Oh, jelek sekali. Rapikan sendiri. Yang ini juga sama. Ini jadi U kita, ini jadi V kita. U aksennya berarti 1, dikurangi dengan kosekan kotangan kuadrat X. V-nya berarti 2X. Gitu ya. Gitu saja. Oh, ini baru ada di sini. Itu adalah trigonometri. Karena kita masih ada waktu, mari kita lanjutkan. Oh, sebelum lanjut, kita istirahat terlebih dahulu. Kita akan ketemu di 8.57 ya. Remember when we never needed each other, the best of friends, like sister and brother. We understood we'd never be alone. Those days are gone. Now I want you so much. The night is long, and I need your touch. Don't know what to say. I never mean to feel this way. Don't want to be alone tonight. What can I do to make it right? Falling so hard, so fast this time. What did I say? What did you do? How did I fall in love with you? I hear your voice and I start to tremble. Brings back the child that I resemble. I cannot pretend that we can still be friends. Don't want to be alone tonight. What can I do to make it right? Falling so hard, so fast this time. What did I say? What did you do? How did I fall in love with you? I want to say this right, and it has to be tonight. Just need you to know. I don't want to live this life. I don't want to say goodbye. With you I wanna spend the rest of my life. What can I do to make it right?
Tell me something, girl. Are you happy in this? Oke, kita mulai lagi gitu ya. Kita mulai dengan jadi kita lanjutkan gitu ya, lanjutkan ke bab selanjutnya yaitu aturan rantai. Pertama, kenapa sih kita butuh aturan rantai gitu ya? Kenapa sih butuh aturan rantai? Jadi kebayangkan kalau misalkan kita mesti menurunkan gitu, contohnya 1 ditambah 2x pangkat 12. Karena yang kita punya sebelumnya hanya aturan x pangkat gitu dan penjumlahan pengurangan dengan aturan turunan yang sebelumnya kita tidak bisa mengerjakan yang ini. Ya kita harus buka dulu kurungnya 1 pangkat 12 ditambah sesuatu gitu ya, yang menggunakan binomial masih ingat ini akan sama dengan apa? Ini kan sama dengan sigma gitu ya, dari kombinasi, masih ingat, kalian ingat gak sih ini? Kombinasi ini gitu ya, ke 0 sampai n, dari A pangkat K dikali B pangkat K min N gitu ya. Dan teorema binomial mungkin ini bisa diuraikan, tapi itu kan memakan waktu. Begitu juga dengan Gx sama dengan cos 3x. Bisa juga sih diturunkan. Kan cos 3x sama dengan cos 2x tambah x. Nah, nanti jadi apa? Cos 2x-nya nanti jadi diturunkan lagi gitu ya. Maksudnya dijabarkan lagi. Nah, tapi kan itu memakan waktu. Gitu. Sehingga ide dari komposisi fungsi ini muncul gitu. Gimana kalau misalkan kita komposisikan saja fungsinya. Jadi kita bikin Hx ini menjadi komposisi antara FOG gitu, antara F dan G gitu ya. Dengan F-nya mungkin dia akan sama dengan X kuadrat gitu, G-nya sama dengan 1 ditambah X pangkat 12, Gx-nya adalah 2X. Sehingga fungsi-fungsi yang seperti ini kita bisa turunkan dengan aturan turunan yang sudah kita punya. Gitu. Jadi idenya dari situ. Sulit nih. Nah, ide komposisi fungsi ini sebenarnya dari mana sih gitu? Misalkan saya punya fungsi Y sama dengan ini ya. Y sama dengan Y atau H gitu sama dengan F OG. Artinya kalau misalkan di H sama dengan ini X gitu ya. Misalkan gitu ya, dimisalkan G kita itu sama dengan U. G kita itu sama dengan U. Jadi Hx itu akan sama dengan Fu. Jadi kalau misalkan diketahui bahwa F itu kecepatannya berubah terhadap U, kecepatan berubah itu kan sama dengan gradien, sama dengan kecepatan. Awal kan kita bilang kecepatan itu adalah turunan. Jadi misalkan df itu berubah terhadap u itu kecepatannya 2 gitu. Df dibagi u itu kecepatannya adalah 2. Lalu diketahui juga gitu bahwa bahwa u gitu, gx berubah terhadap x itu kecepatannya adalah 3. Jadi katakan ini misalkan gitu, misal diketahui seperti ini. Kita ingin melihat H itu berubah terhadap X itu berapa jika diketahui ini. Maka yang kita dapatkan adalah ya sudah H akan berubah terhadap X, ya artinya F-nya berubah terhadap U berapa, karena kan F itu adalah fungsi dari U. Nanti H-nya juga Hx ini akan sama dengan Fu gitu ya. Jadi sama saja seperti F-nya kecepatan dengan U-nya itu berapa? Dikali dengan U-nya seberapa cepat berubah sih terhadap X gitu.
Jadi kita dapatkan ini akan 2 dikali 3 sama 5. Karena F ini bergantung terhadap U dan U-nya bergantung terhadap X gitu. Jadinya karena HX sama dengan FU, tentunya perubahan dari H terhadap X akan sama dengan perubahan F terhadap U dikali dengan U-nya berubah terhadap X berapa gitu. Jadi aturan rantai itu asalnya dari sini gitu ya. Nah, kalau tadi secara kecepatan, kira-kira kalau misalkan bunyi teorema itu apa? Nah, bunyi teoremanya adalah jika G mempunyai turunan di X, karena kan G-nya nempel sama X nih. G-nya kan nempel sama X. Dan F mempunyai turunan di U, karena tadi F-nya nempelnya sama U, yang U-nya itu sama dengan GX. Berarti yang harus ada syaratnya adalah G punya turunan di X dan F punya turunan di GX. Ini kan artinya F punya turunan di GX, G-nya punya turunan di X. Maka FOG-nya atau komposisinya kalau diturunin ini akan sama dengan F aksen GX dikali G aksen X. Gitu ya. Turunan dari F aksen GX ini akan sama dengan turunan dari ini. Biar enggak ini dx gitu ya. Dari ini adalah F aksen GX dikali dengan G aksen X. Gitu ya. Nah, sebagai contoh yang tadi kan bingung kan susah nih kalau misalkan kita harus buka kurungnya. Berarti kita bisa gunakan aturan rantai di sini. Jadi kita misalkan U-nya adalah 1 ditambah 2X yang GX, lalu FU-nya itu adalah U pangkat 12. Kan kalau FU sama dengan U pangkat 12 berarti dan HX itu sama dengan FOG gitu ya. Maka kita dapatkan nih FGX-nya, GX-nya adalah 1 ditambah 2X, berarti FU-nya adalah U pangkat 12. Berarti kalau U-nya adalah 1 ditambah 2X, maka dia akan sama dengan 1 ditambah 2X pangkat 12. Kenapa nggak pakai FX aja? Ya biar mudah aja. Karena kan nanti kalau X nanti ketumpuk-tumpuk. Jadi mendingan pakai U aja. Karena kan kita pengen dia beruntun gitu ya. Berantai. Jadi F berubah terhadap U berubah terhadap X. Nah, menurut aturan rantai kita punya gitu, kalau kita punya U ini karena kita butuh F aksen, ini kan F aksen dari GX, berarti kita butuh turunan dari F itu apa, turunan dari G itu apa. Jadi kita cari dulu, G aksennya berarti akan sama dengan 2, F aksen U, nah itu adalah 12 dikali U pangkat 11. Sehingga menurut aturan rantai, kita dapatkan F aksen dari GX dikali G aksen X adalah 12 dikali GX pangkat 11. Karena kan 12 dikali U. U-nya adalah GX dikali dengan 2. Sehingga hasilnya ini. Gitu ya. Dan ini akan lebih mudah kalau misalkan kita udah kenal sama aturan rantai. Nah, bagaimana kita mengerjakan ini dengan menggunakan aturan rantai? Ya. Kira-kira gimana? Kita akan berlatih menggunakan aturan rantai. 1A, kira-kira kalau saya punya fx-nya seperti itu, komposisinya bakalan bagaimana? Bakalan gimana? Misalkan komposisinya, kan F udah dipakai. Saya ganti aja deh biar gak bingung. Ini H kapital gitu. H kapital X kita sama dengan akar X kuadrat plus 1. Nah, fx kita komposisinya jadi apa? Saya pengen bikin ini jadi FOG. Kira-kira F-nya apa, G-nya apa? Masih bingung nggak sama aturan rantai? Bu. Masih ya? Bingung, Bu. Bingung ya? Oke, bingungnya gimana? Dari awal. Jadi gini, kalau aturan rantai itu aturan ini datang karena, saya ulangi aja ya. Aturan ini datang karena kita tidak bisa menyelesaikan permasalahan yang seperti ini. Jadi saya mau nurunin 1 ditambah 2X pangkat 12.
susah nih, karena kan nggak punya dari aturan yang sebelumnya yang hanya aturan dari X pangkat N, lalu penjumlahan fungsi, itu kan tidak ada yang seperti ini. Artinya kita harus buka dulu, A ditambah B, pakai aturan binomial gitu, A tambah B pangkat N itu sama dengan apa? Karena kita nggak punya. Terus bisa juga gitu, saya nggak bisa juga menyelesaikan turunan dari cos 3x. Kenapa? Karena yang saya punya adalah turunan dari cos x saja atau sin x saja gitu. Jadi cos 3x yang nggak punya gitu. Nggak punya. Oleh karena itu aturan komposisi ini muncul gitu ya. Aturan komposisi ini muncul. Nah, dari mana sih ini? Kalau misal turunan itu kan di awal kita membahas turunan, dia itu bisa berarti kecepatan atau gradien, benar nggak? Turun di suatu titik bisa berarti kecepatan atau gradien. Nah, misalkan saya punya 3 orang nih, namanya A, B, C gitu ya, A, B, C. Katanya A ini kalau lari gitu, A ini kalau lari, A itu larinya lari 2 kali lipat kecepatan, jadi kecepatan lari A ini 2 kali lipat kecepatan lari B. Lalu saya punya si kecepatan lari B gitu 3 kali dari 3 kali lipat dari kecepatan si C. Saya pengen tahu deh kecepatan lari A terhadap kecepatan lari C kira-kira berapa jadinya? 6 kali. 6 kali. Kenapa? Karena ya VA akan sama dengan 2 gitu ya. VA-nya, VA terhadap CC gitu ya. Saya tulisnya VA terhadap C, berarti gimana? VA terhadap C ini sama dengan VA terhadap B dikali dengan VA terhadap C. VB terhadap C. Jadi dia 2 dikali 3 gitu ya, 6. Nah, sebenarnya munculnya dari sini dulu. Kenapa? Karena turunan itu ya dia ngomongin kecepatan gitu kan. Dia kan ngomongin kecepatan. Jadi kalau saya punya HX ini adalah komposisi fungsi dari FOG. Jadi misalkan HX ini saya punya dia adalah dia adalah fungsi dari FGX gitu ya. FGX. Nah, saya pengen tahu kecepatan dari HX. Kecepatan dari si HX ini berubah terhadap X. Jadi artinya DH dibagi DX gitu ya. Saya pengen tahu ini. Tapi saya punyanya ini. Nah, gimana cara memanfaatkan yang tadi logika kecepatan-kecepatan ini kita terapkan di masalah kita gitu, di masalah kita. Nah, ini gimana? Nah, pertama saya punya misalkan yang tadi gitu ya, si ini kan jadi masalah komposisi rantai gitu ya. Jadi ini masalah rantai. Kenapa ya? Karena A berhubungan sama B, B berhubungan sama C. Nah, saya misalkan gitu si kecepatan si A, katakan saya dia adalah Y. Y sama dengan Fx gitu ya. Fx. F Gx. Nah, saya misalkan lagi Gx-nya ini sama dengan U. Misal lagi Gx-nya ini sama dengan U. Jadi yang saya punya gitu ya, yang saya punya adalah si F itu berubah terhadap si U. Jadi DF itu berubah terhadap U. Ini kecepatannya 2. Jadi dia mau ngomong bahwa si F gitu, ini kan si F berubah terhadap U itu kecepatannya 2. Lalu gitu ya. Lalu diketahui juga bahwa U gitu dia berubah terhadap si X-nya, ini kecepatannya 3. Jadi U berubah terhadap X-nya, kecepatannya 3. Jadi kan kalau sudah punya FU, ini U gitu ya, berarti di sini Y ini kan sama dengan FU gitu.
Nah, padahal saya pengennya bukan df per du. Ini kan sebenarnya ngomongin saya pengennya df per dx gitu. Yang diketahui adalah f berubah terhadap gx itu adalah 2 kali. F berubah terhadap gx itu adalah 2 kali. Dan gx berubah terhadap x itu adalah 3 kali. Jadi yang diketahui itu. Saya pengen tahunya adalah A berubah terhadap si ini, si x. Jadi B kita adalah gx, C kita adalah x. A kita adalah fgx. Gitu ya. Jadi karena A langsung berhubungan sama gx ini. A kita adalah fgx. Karena dia dipengaruhinya oleh si gx. Si B, B-nya kan gx. Dia dipengaruhinya langsung oleh x. Jadi sama seperti itu. Jadi saya punya A-nya adalah fgx, B-nya adalah gx, C-nya adalah x. Kalau bingung sama U ya boleh tulis ini gx saja. Gx saja. Gitu. Artinya F berubah terhadap gx sebesar 2, gx berubah terhadap x sebesar 3. Saya pengennya bukan F terhadap gx, tapi saya pengennya F terhadap si x. Oleh karena itu, df per dx-nya bisa dihitung dengan cara df per gx. Jadi seberapa berubah f terhadap gx dikali dengan seberapa berubah si gx bergantung terhadap x. Jadi kecepatan terhadap gx dikali dengan kecepatan perubahan gx terhadap x. Gitu. Ini namanya aturan rantai. Nah, karena df per dgx artinya kan ini turunan terhadap gx gitu ya. Jadi ini bisa ditulis sebagai g aksen x. Kalau yang ini berarti f aksen tapi dari gx. Gitu maunya sebenarnya. Sampai sini kebayang nggak? Jadi karena berangkat tadi, si A hanya dipengaruhi oleh B secara langsung, tapi si B dipengaruhi oleh C. Maka kita pengen tahu A dipengaruhi oleh C gimana kecepatannya. Ini juga gitu. F dipengaruhi langsungnya oleh GX bukan oleh X, tapi GX-nya dipengaruhi oleh X. Kita pengen tahu FGX dipengaruhi oleh X gimana. Gitu. Hitung kecepatan. Sampai sini oke gak? Apakah oke? Oke, Bu. Oke ya. Oleh karena itu, supaya nggak jelimet, ini kan ada GX nih. Bingung nih maksudnya faktor GX artinya apa sih gitu. Makanya dimisalin aja GX itu jadi U. GX-nya itu dimisalin aja jadi U. Gitu. Jadi kita mau nyari FU dengan U-nya itu adalah fungsi dari X gitu. Jadi kalau mau dibilang gitu ya, kita mau nyari F aksen X, tapi yang diketahui itu adalah F aksen U. Yang diketahui dia adalah F aksen U. Dan U-nya ini adalah fungsi dari X gitu. Artinya U-nya adalah fungsi dari X, di UX itu. Karena kita pengen nyari F aksen X, tapi yang diketahui adalah FU, maka ini akan sama dengan F aksen U dikali dengan U aksen. Dalam hal ini U kita adalah GX. Yang sama dengan GX dikali G aksen. Gitu ceritanya. Jadi siapa sih yang nempel langsung si F? Ya si GX. Yang nempel sama GX ya X. Padahal kita mau nyarinya F terhadap X. Gitu deh. Makanya ini FGX kalau diturunin jadi ini. Nah, sekarang kalau saya nggak mau U, saya maunya FX aja. Ya boleh aja kalau kalian nyaman sama FX. Misalkan gini, saya mau nyari ini. Nggak mau pakai U deh gitu. Ya udah X juga boleh. Jadi misalkan tadi kita udah punya H, misalkan HX gitu sama dengan FGX gitu ya. Dengan Fx-nya akan sama dengan X pangkat 12, Gx-nya akan sama dengan 1 ditambah 2X. Tapi kan kita sama-sama butuh fungsi turunannya kan, F aksennya kan kita butuh. Jadi ya setelah itu baru kita cari F aksennya, kalau F-nya seperti ini, berarti F aksennya adalah 12 dikali X pangkat 11. Kalau Gx-nya seperti ini, maka G aksennya adalah 2X gitu ya. Sehingga kita dapatkan HX
HX yang sama dengan FGX sama dengan FGX. Kalau diturunkan, ini diturunkan akan sama dengan F aksen GX, gitu ya, dikali dengan G aksen X. Nah, kita punya nih F aksen X-nya sama dengan 12X pangkat 11. Kalau X-nya saya ganti GX, ya berarti di sini 12 dikali GX, gitu. Pangkat 11. G aksennya siapa? Ya 2X. Ya, di sini sama dengan 12 dikali GX-nya adalah 1 ditambah 2X di pangkat 11 dikali 2X. Gitu. Kalau bingung sama U ya boleh saja Fx saja. Gitu deh. Nah, sampai sini bisa ditangkap atau tidak? Bu, G aksennya bukannya 2. Oh, betul. G aksennya 2. Betul. G aksennya 2. Jadi ini 2 ya. Oke? Jadi 24 dikali 1. Sampai sini oke tidak? Apakah Oke, oke? Oke ya. Sekarang oke. Kalau oke, mari kita kerjakan yang ini. Saya punya HX supaya Fx-nya saya ganti H supaya kalian terbiasa dengan FGX gitu. Supaya enggak F-nya yang mana dong berarti gitu ya. Saya ganti ini H gitu. Berarti saya punya ini kalau misalkan ini FGX, berarti F-nya siapa? Misal F-nya berarti siapa? G-nya siapa? X banget setengah. Oke, akar X, GX-nya sama dengan? X kuadrat. Oke, berarti H aksen X yang sama dengan FGX turunan dari ini gitu ya. Ini akan sama dengan? Boleh ditulis dulu rumusnya, ini akan sama dengan apa? Kalau mau rantai boleh, kecepatan F berubah terhadap GX dikali dengan kecepatan G berubah terhadap X. Gitu ya. Kalau saya dulu gimana caranya belajar gitu, biasanya saya kata-katain. Maksudnya kata-katain tuh, ini tuh sama dengan apa? Oh, sama dengan kecepatan F berubah terhadap G dikali dengan kecepatan G berubah terhadap X. Gitu. Jadi, kata-kata yang familiar biasanya lebih mudah untuk diingat. Karena kita butuh F aksen nih, saya mau butuh G aksen ya, kita mau nggak mau harus nyari dulu. F aksennya berarti apa nih? F aksennya siapa? G aksennya siapa? 1/2 akar G aksennya adalah? 2X. Oke. Sekarang berarti F aksen GX akan sama dengan apa? F aksen GX-nya akan sama dengan apa? 1/2 akar 2X. Akar GX dulu. Wih, Biar X ini kan kuadrat. ya. Plus 1. Betul. Jadi nanti akan sama dengan itu. Ini G aksen X-nya adalah 2X. Ya, ini bisa dicoret. Kita masukkan GX-nya adalah akar X kuadrat plus 1. Nah, lebih enak ditulis ini dulu supaya nggak salah. Kan kita punyanya F aksen X-nya itu. Gitu ya, supaya tidak salah saja. Kira-kira kalau yang B gimana? Yang B mungkin kalian sudah sangat familiar ini di SMA gitu ya. Nah, kalau bisa jawab ya dia langsung sama dengan -3 sin ya X gitu ya. Tapi bagaimana dengan aturan rantai itu bisa dikerjakan. Tentunya yang dulu pakai aturan rantai, tapi tidak dibilang aturan rantai mungkin. Atau dibilang. Oke, kalau yang B gimana? Kalau saya punya G kapital X-nya adalah cos 3X, maka kita dapatkan kalau GX sama dengan FGX, G kapital X sama dengan FGX atau FOG, maka F-nya siapa? F-nya siapa? G-nya siapa? F-nya siapa? Cosnya Oke. GX-nya adalah? 3X, Bu. 3X ya. Nah, berarti FOG betul.
kita punya F aksennya, nanti karena kita butuh F aksennya adalah min sin X, G aksennya adalah 3 gitu ya. Nah, kalau G aksennya gimana? G aksen X-nya berarti kita nurunin dari FGX. Diturunin, ini akan sama dengan kecepatan F berubah terhadap Gx dikali dengan kecepatan G berubah terhadap X. Berarti ini F aksen Gx akan sama dengan F aksen Gx akan sama dengan F aksen Gx min sin Sin 3X. Oke, min sin 3x, betul. Tapi supaya teman-teman tidak bingung, kita tulis saja dulu dx. Karena kan f aksen x-nya adalah min sin x, berarti kalau inputnya adalah gx, outputnya juga sin gx. Gitu. Jadi kita punya sin 3x dikali 3, atau sama dengan min 3 sin 3x. Gitu ya. Saya kira nomor 2 gitu saya sebutkan oke. Kira-kira kalau nomor 2 jadi berapa komposisi fungsi dong ya? Kira-kira gimana kalau nomor 2? Hx kita jadi apa sih? Kalau mau 2 misalkan kalau mau 2 jadinya apa? F-nya siapa? G-nya siapa? F-nya siapa? Sin pangkat 3. Oke, F-nya adalah sin pangkat 3. Yakin? Mau ini? Kalau saya mungkin akan lebih memilih X pangkat 3 saja. G-nya akan memilih sin 4X. Kenapa? Karena sin 4X kita lebih jadi lebih mudah gitu ya nyarinya. Kenapa begitu? Karena sin 4X ini adalah sin 4X pangkat 3 gitu ya. Pada akhirnya kita pengenin dia pangkat 3 gitu. Kalau kita di sini sin F-nya adalah sin X pangkat 3 mungkin akan lebih sulit gitu ya. Enggak juga sih. Tapi ya gitulah. Nah, ini adalah saran saya. Kalian juga bisa pakai yang tadi boleh. Ini akan lebih mudah karena ini jadi X kuadrat. Yang ini akan jadi apa? G aksennya. 4 cos 4X, Bu. Iya. Dengan cara yang tadi seperti ini ya. Jadi apa? Gitu. Karena udah dapat ini ya seperti biasa Hx-nya berarti akan sama dengan kecepatan F berubah terhadap Gx gitu ya. Dikali dengan kecepatan X berubah terhadap kecepatan G berubah terhadap X. Berarti F aksennya adalah 3 dikali dengan Gx kuadrat dikali dengan Gx kuadratnya adalah sin 4X. Salah. G aksen X-nya adalah 4 dikali sin 4X. Sehingga saya dapatkan 3 Gx-nya adalah sin 4X dikuadratkan dikali 4 dikali sin 4X. Salah, cos. Kalian diam aja. Ini cos ya. Oke, jadi dapatnya adalah 12 dikali sin kuadrat 4X dikali dengan cos 4. Oke, kita akan bahas beberapa soal dari tutorial gitu ya. Nah, yang tadi saya belum bahas adalah yang ini, yang E. Kira-kira yang E gimana? Yang E. Jadi 12E di sini gitu ya. 12E. Kira-kira 12E gimana? Saya diminta untuk mencari ini dibagi ini aksen 2 gitu ya. Mestinya ini akan sama dengan kita pakai UV dulu. Ini akan menjadi G2 aksen 2 dikali dengan F2 dikurangi dengan G kuadrat 2 gitu ya. Dikali dengan F aksen 2 dibagi dengan F2 kuadrat.
Kenapa bisa begitu? G kuadrat ini menjadi U gitu. Jadi seperti U aksen V dikali dengan U V aksen, dikurangi dengan U V aksen. Dibagi dengan V kuadrat. Nah, sekarang adalah PR-nya adalah si G aksen 2 G kuadrat aksen 2. Nah, sekarang kalau G kuadrat aksen 2 aksen X ini akan sama dengan apa sih? Artinya saya ya apa? Ridwan? 2 kali G, 2 aksen dikali G nggak Bu? Dikali dengan G aksen Bu. G aksen Dikali G X. dikali dengan G. 2 kali G dikali G aksen Bu. Itu nggak Bu? Dikali G aksen. Betul. Hasilnya adalah ini. Tapi dari mana Ridwan? Kenapa bisa kepikiran ini? Itu misalkan. Yang kita di sin kuadrat X itu. Oke, sin kuadrat X ya. Jadi saya punya F ini katakan G ini adalah fungsi gitu. Jadi H itu adalah G kuadrat. Jadi GX kuadrat gitu ya kalau GX kuadrat. Jadi ini seperti HX kita itu kita punya seperti komposisi gitu. Dengan GX-nya ya tetap GX. GX-nya adalah GX terus F kita itu tapi F ada di situ ya. Ya gak apa-apa lah. Kita kan punya HX ini. F kita adalah X kuadrat. Ya G kita tetap G. Jadi ini seperti komposisi fungsi F X kuadrat dengan X-nya itu adalah GX gitu. Dengan X-nya itu adalah GX. Begitu. Jadi ini akan jadi 2 dikali GX itu dikali dengan G aksen X. Betul, karena turunan dari F aksen adalah 2X. Berarti seperti menurunkan ini adalah FUG. Gitu ya. Jadi saya dapatkan ini dari situ. Dari fungsi komposisi. Berarti ini kita dapatkan ini adalah 2 dikali G aksen 2 dikali dengan F2 dikurangi dengan G2 dikuadratkan dikali dengan F aksen 2 dibagi dengan F2 kuadrat. 2 dikali G2, G2-nya adalah min 4, 2 ya seterusnya ya. Ini dicari sendiri saja. Karena kan hanya mensubstitusikan. Bagaimana dengan yang HX? Mungkin ini lebih mudah ya yang HX ini, yang H aksen 2. H aksen 2 lebih mudah atau enggak? Yang F berarti kita diminta untuk mencari H2 gitu, H2. Artinya berarti sama dengan apa nih? Ini U, ini V. U aksennya sama dengan apa sih? HX-nya gitu sama dengan X kuadrat plus 1 dikali dengan GX dibagi dengan Fx. Oke, kira-kira gimana nih? Berarti ini seperti U, tapi U-nya sudah perkalian gitu ya, dibagi dengan V. U aksennya berarti apa U aksennya? Sama dengan U aksennya ya diaksenin lagi. Saya punya U di sini, saya bikin U1, ini V1 gitu ya. Berarti nanti U1-nya akan sama dengan 2X, V1-nya sama dengan GX. U aksennya berarti adalah U1 aksen yang sama dengan 2X dikali V yang sama dengan GX dikali V1. Itu ditambah dengan U1 berarti X kuadrat plus 1 dikali V aksen. V aksennya berarti GX. Gitu. Ini adalah U aksen. V-nya, V aksennya sama dengan V aksen X gitu ya. Selanjutnya dilanjutkan ya. Dilanjutkannya berarti
U aksen V gitu dikurangi dengan UV aksen dibagi dengan UV kuadrat. Gitu deh. U aksennya masukin saja itu. Karena kita butuh H2 berarti akan sama dengan U aksen 2 gitu. U aksen 2 artinya 4 ditambah G2 ditambah dengan 4 dikali G aksen 2. Dikali dengan V, V-nya adalah F2 gitu. Dikurangi dengan U, U-nya berarti itu dimasukin 2 adalah 3 dikali dengan G2 gitu ya. Dikali dengan V aksen F2. Gitu deh. Dibagi dengan F2 kuadrat. Sudah? Sudah. Jadi udah. Saya kira itu oke. Turunkan untuk memenuhi turunan. Nah, ini turunan ini juga bisa menggunakan komposisi ya. Kira-kira gimana? Tapi gunakan identitas trigonometri dan aturan turunan untuk menentukan turunan berikut. Oke, gimana yang ini? Boleh nggak pakai, ini kan disuruhnya identitas trigonometri. Kalau menggunakan aturan rantai lebih mudah nggak? Apakah lebih mudah? Apakah lebih mudah? Mungkin aturan rantai. Oke. Lebih mudah ya. Ini sebenarnya mungkin aturan rantai akan ada di turunan bagian 2 mungkin. Gimana? Nomor 15, F aksen T-nya sama dengan apa? Kira-kira. Kalau menggunakan aturan rantai. Ganti deh. Supaya nggak bingung, ini F kapital saja. Jadi F kapital T-nya ini sama dengan F kecil di GT. Berarti F-nya siapa? F-nya siapa sih? G-nya siapa? F-nya siapa? Cos T, Bu. Cos bukan. Cos. GT-nya? Ditambah V per 4, Bu. Oke. F aksen T-nya? Min sin T. G aksen T-nya? 1. Oke. Kalau berdasarkan aturan rantai, berarti F kapital aksen T adalah turunan dari F GT, gitu. Sama dengan apa? Kecepatan turun kecepatan F terhadap GT dikali dengan kecepatan perubahan G terhadap T. Gitu ya. Berarti ini akan sama dengan F aksen GT, berarti min sin GT dikali dengan GT-nya 1. Udah, berarti ini akan sama dengan min sin. GT-nya adalah T plus. Gitu ya. Nomor 2, mudah. Nomor C gimana nomor C? Jadi satu-satu gitu ya. Ya tinggal seperti ini. 2 sekan gitu. X dikali turunan sekan. Di turunan sekan ditambah dengan dikurangi dengan 2 tan theta dikali dengan tan X ya. Oke. Oke, kita bahas apa lagi?
Kita coba nomor 2, yang ini nanti saya kerjain di tutorial aja. Atau kita bahas tutorial deh. Sebentar, materi kita tinggal apa sih? Turunan tingkat tinggi ya. Turunan tingkat tinggi saya bahas besok ya. Tinggal turunan tingkat tinggi. Oke. Kalau gitu kita bahas tutorial aja ya. Lumayan ada 2 menit. Nah, saya bahas dulu supaya kalian ingat tutorial. Nah, mana tutorial? Oke. Ya. Ada pertanyaan lagi nggak? Yang ini mengenai bab ini. Boleh lu nanya. Bu, yang tadi aja deh Bu, dibahas. Yang mana tuh? Identitas. Kalau pakai identitas itu gimana? Oh, kalau pakai identitas gimana? Cos A ditambah B sama dengan apa sih? Ya, kalau pakai identitas. Kalau cos A ditambah B sama dengan apa? Masih ingat cos A ditambah B? Cos A kali cos B dikurangi sin A. Tambah gitu ya. Dikurangi berarti sin T dikali sin pi per 4 gitu ya. Sekarang cos pi per 4 berapa sih? Atau enggak, biarkan dalam cos pi per 4 saja. Sekarang berarti f aksen T-nya, karena kan ini konstanta juga kan. Jadi ya biarkan saja. F aksennya berarti cos T ini kalau diturunkan menjadi min sin T gitu ya. Ini konstanta, tetap saja. Min sin T kalau diturun jadi cos T gitu ya. Sin pi per 4. Dan kita tahu bahwa kalau saya keluarkan minnya, ini akan menjadi sin T dikali cos pi per 4 gitu ya, dikurangi dengan cos T dikali sin pi per 4. Yang ini akan sama dengan, ini kan sin A dikali cos B dikurangi cos A dikali sin B. Yang sama dengan tak lain adalah sin A ditambah B. Gitu deh. Kalau pakai identitas maksudnya itu. Yang ini juga sama, yang cos 2 theta gitu. Cos 2 theta itu berarti akan sama dengan apa? Sama dengan cos kuadrat theta dikurangi sin kuadrat theta gitu ya. Cos kuadrat theta ya. Jadi nanti pengennya pakai cos theta dikali cos theta, sin kuadrat theta berarti sin theta dikali sin theta. Belum pakai aturan rantai. Gitu sih. Begitu deh. Tadi Firdaus ya? Firdaus. Yuk. Oke, apalagi ada lagi udah jam 9.41. Tapi saya mau bahas satu deh. Kalau nomor 12 ini menarik gitu. Tadi kayak pengen bahas ini. Kayaknya aturan rantai mestinya di turunan bagian 2 ya tutorialnya. 22A, kira-kira gimana nomor 22A? Ada nggak sih nilai limitnya? Saya juga belum tahu jawabannya. Kita pikirkan bersama-sama ya. Ini mestinya pakai manipulasi aljabar. Ini pengennya sebenarnya dia adalah F aksen F dikali G aksen di 2. Sebenarnya dia mau itu. Tapi gimana bisa itu gitu. Karena masih ingat definisi turunan? 12 itu kan sebenarnya sama dengan 12 itu sama dengan 12 itu sama dengan apa? 12 itu kan sama dengan 4 dikali 3 sebenarnya. Berarti ini kan sama dengan F2 gitu dikali dengan G2. Benar nggak?
F2-nya kan 4 nih. G2-nya adalah 3. Ini adalah X min 2. Masih ingat definisi turunan? Kalau saya punya misal Hx itu adalah F dikali G gitu. F dikali G berarti Fx dikali Gx. Maka ini bentuknya akan sama dengan limit X menuju 2 dari Hx dikurangi dengan H2 gitu dibagi dengan X min 2. Yang tak lain adalah definisi dari turunan H di 2. Gitu. H aksen 2. Jadi ini kurung gitu ya. Misal punya ini maka yang ini akan sama dengan ini. Ini akan sama dengan ini. Kalau H aksen 2 ya artinya dia tinggal F aksen 2 dikali dengan G2 ditambah dengan F2 dikali G aksen 2. Nah, ini bisa cari sendiri. Kira-kira kalau yang 2 menit lagi ya. Kira-kira yang B gimana? Yang B ada ide? Kalau F2 sama dengan 4 ya, oke. Ada ide? Yang B? Yang B hint-nya adalah hint, pakai hint. Saya punya Hx ini sama dengan Fx kuadrat plus 1. Jadi itu, sehingga kalau saya punya H1, itu artinya sama dengan F1 ditambah 1 yang sama dengan F2. Ini tak lain sama dengan 4 gitu ya. Sehingga kalau saya punya misalnya ini, maka limit X menuju 1 dari Fx kuadrat plus 1 dikurangi 4 dibagi X min 1 ini akan sama dengan limit X menuju 1 dari Hx dikurangi dengan H1 dibagi dengan X min 1 yang tak lain adalah H aksen 1. Karena H aksen 1, berarti kita harus mencari H aksen 1. Cari dulu H aksen X-nya. H aksen X-nya berarti ini dengan menggunakan aturan rantai adalah F aksen X kuadrat plus 1 dikali dengan 2X. Yang tak lain adalah kalau H2, H1 gitu ya. H1 berarti F aksen 2 dikali dengan. Gitu deh. Gitu ya. Nanti yang C sama D kita bahas di tutorial hari Jumat. Sekian kuliah kita hari ini. Yang belum presensi, siapa yang belum mengisi presensi, mari kita lihat dulu. Nanti daripada banyak yang saya kok belum Bu gitu. Oke. Oke, udah. Dafa mengundurkan, Nazma mungkin juga. Saya kira sudah semua. Kelas saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ibu, sehat selalu Ibu.